Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian sistematitas yang proses penyelesaian masalah memanfaatkan metode pencarian buta atau pencarian heuristik pada kasus Sudoku dan Kanibal. Saya Fatur Rahman, NIM 80 2019 0060 dari kelas 06 PT4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sudoku. Sejarah Sudoku. Sudoku juga dikenal sebagai number place atau nanpur adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisi angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9 kali 9 yang terdiri dari 9 kotak 3 kali 3 tanpa ada angka yang berulang di satu batch, kolom atau kotak. Sudoku adalah sebuah puzzle yang didasarkan pada konsep Latin Square. Latin Square sendiri diperkenalkan pada tahun 1783 oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan asal Swiss. Permainan ini pertama kali diterbitkan di sebuah surat kabar Prancis pada 1895. Versi modern permainan ini dimulai di Indianapolis pada 1979, kemudian menjadi terkenal kembali di Jepang pada 1986. Ketika penerbit Nicoli menemukan teka-teki ini yang diciptakan Howard Gane, kemudian mantan arsitek yang meninggal tahun 1929, kemudian Nicoli membawa permainan ini ke Jepang dan menerbitkannya di sebuah media cetak khusus puzzle miliknya. Pertengahan Mei 2005 adalah awal demam Sudoku. Segala hal tentang Sudoku menjadi ladang uang. Pemuatan di koran harian, penerbitan buku, penerbitan majalah, penunjukan televisi, siaran radio, pelayanan langganan lewat email, dan penyediaan layanan di telepon. Khusus untuk buku, New dan Star mencatat bahwa 6 dari 10 buku non-fiksi yang paling laris saat ini adalah buku tentang Sudoku. Dutch, Inggris, Sudoku kemudian menyebar di daratan Eropa dari Prancis sampai Slovakia, lalu menular pula ke Australia dan Amerika. Aturan permainan Sudoku. Pertama, kotak-kotak pada setiap baris, kolom, dan blok subscript harus berisi sebuah angka penuh. Kedua, angka-angka yang diisikan harus unik dari 1 hingga 9, sehingga dalam satu blok subscript hanya terdiri atas angka 1 sampai 9 yang tidak berulang dan tidak ada angka yang berulang dalam satu baris maupun kolom. Angka-angka ini sebenarnya tidak memiliki hubungan aritmetis satu sama lain dan boleh menggantinya dengan 9 huruf lambang atau 9 atau yang berbeda. Algoritma backtracking atau runut balik dalam permainan Sudoku. Algoritma backtracking pertama kali diperkenalkan oleh B.H. Lehmer pada tahun 1950, menjanjikan uraian umum tentang backtracking dan penerapannya. Dalam berbagai persoalan dan aplikasi algoritma backtracking, runut balik merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Algoritma backtracking bekerja secara rekursif dan melakukan pencarian solusi persoalan secara sistematis pada kemungkinan solusi yang ada. Oleh karena algoritma ini berbasis pada algoritma depth first search atau DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih fokus pada pencarian solusi dilakukan dengan menelusuri suatu struktur berbentuk pohon akar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prasetyo. Saya ingin melanjutkan bacaan dari kelas saya. Strategi umum penyelesaian teka-teki Sudoku. 1. Pemindahan atau scanning berupa proses memindahkan batch atau kolom untuk mengidentifikasi batch mana dalam suatu blok yang terdapat angka tertentu. Proses ini kemudian diulang pada setiap kolom atau batch secara sistematis. Kemudian menentukan nilai dari suatu sel dengan mengubah nilai-nilai yang tidak mungkin. Yang kedua, penandaan atau marking berupa analisa logika dengan menandai penyebab angka yang dapat dimasukkan dalam sebuah sel. Yang ketiga, analisa atau analisis berupa eliminasi kandidat, di mana kemajuan dicapai dengan mengeliminasi kandidat angka secara berturut-turut hingga sebuah sel hanya punya satu kandidat.
Proses pencarian solusi dengan metode backtracking. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pencarian solusi dengan menggunakan algoritma backtracking menggunakan pohon ruang status. Cara kerjanya adalah dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Langkah-langkah pencarian solusi pada pohon ruang status. 1. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti metode pencarian mendalam atau DPS. Simpul-simpul yang sudah dibiarkan dinamakan simpul hidup atau live node. Simpul itu yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Simpul dinomori dari atas ke bawah sesuai dengan urutan kelahirannya. 2. Tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun oleh bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh hingga menjadi simpul mati atau dead node. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bounding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. 3. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan backtracking dengan simpul hidup terdekat atau simpul orang tua. Selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru. Lintasan baru dibangun kembali sampai lintasan tersebut membentuk solusi. 4. Pencarian dilanjutkan bila kita telah menentukan solusi atau tidak ada simpul hidup untuk backtracking atau simpul yang dapat diperluas. Manfaat permainan sudoku. Manfaat bagi yang memainkannya yaitu dalam mengembangkan otak. Sudoku lebih menekankan pada permainan logika, maka dibutuhkan logika yang tepat untuk menyelesaikannya, atau tentunya tiap level kesulitannya juga membutuhkan tingkat logika yang berbeda. Dari sini kita melatih otak kiri kita yang bekerja secara sistematis. Bukan hanya berhenti di situ, dengan bertambahnya level kesulitannya kita juga dituntut kreatif mencari solusi penyelesaian materi. Dari sisi ini kita dilatih juga otak kanan yang bekerja secara kreatif. Terima kasih. Saya Dimas Prastio Aji akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, kanibal. Permainan ini tidak begitu populer di antara permainan-permainan lainnya, disebabkan karena permainan sederhana dan interface yang kurang menarik sehingga tidak menarik orang yang untuk memainkannya. Namun permainan ini sangatlah bagus untuk mengasah logika, karena untuk penyelesaian permainan ini butuh sedikit logika. Pada saat awal permainan terdapat 2 buah daratan di sebelah kanan dan kiri yang dipisah oleh sebuah sungai. Terdapat 3 manusia dan 3 kanibal di sisi kanan sungai dan sebuah perahu atau boot di sisi kanan sungai. Tujuan akhir dari permainan ini adalah memindahkan ketiga manusia dan ketiga kanibal dari daratan sebelah kanan ke daratan sebelah kiri dengan selamat. Jadi dibutuhkan perhitungan yang tepat agar jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah kanibal di setiap sisi, atau jumlah manusia sama dengan jumlah kanibal di setiap sisi. Berikut penjelasan singkat mengenai teknis permainan untuk menaikkan misioneri atau kanibal. Cukup mengklik, maka misioneri atau kanibal akan otomatis masuk ke perahu. Begitu pula untuk mengeluarkan dari perahu, tinggal mengklik misioneri atau kanibal yang ada dalam perahu. Untuk menjalankan perahu cukup mengklik tombol go yang terletak kanan atas. Aturan permainan. 1. Ada 3 misioneri dan 3 kanibal yang harus menyeberangi sungai yang disediakan satu perahu. Ketiga, perahu bisa berjalan jika ada minimal 1 orang atau 1 kanibal. Keempat, perahu maksimal berisi 2, 1 kanibal, 1 misioneri, 2 kanibal, 2 misioneri. Kelima, jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah misioneri di salah satu sisi daratan. Keenam, jika jumlah kanibal lebih banyak dari jumlah
misioneri pada suatu sisi daratan, maka kanibal akan memakan misionaris. 7. Permainan berhasil menyelesaikan permainan jika semua misioneri dan semua kanibal ada di sisi seberang yang menjadi tujuan. Dasar aturan atau rule base. Untuk mencapai keadaan tujuan, maka dibutuhkan aturan-aturan yang dapat memenuhi semua keadaan yang mungkin terjadi. Adapun aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut. Solusi. Salah satu metode yang dapat dipakai dalam proses memecahkan permasalahan pada permainan misioneri dan kanibals yaitu dengan menggunakan metode DVS atau pencarian mendalam. Depth first search adalah algoritma pencarian solusi yang melakukan pencarian pada graf atau pohon berakar secara mendalam dengan Karamela. Lakukan proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke nude yang selepas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pratama, NIM 8020190328. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Kelebihan dari metode depth research yaitu membutuhkan memori relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. 2. Secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ke dalam ruang keadaan. Kelemahan dari metode depth research yaitu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan, hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian. Langkah-langkah pencarian solusi menggunakan metode DFS adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar sampai daun. Simpul-simpul yang digunakan dinamakan simpul anak kiri dan simpul anak kanan. Simpul yang dibentuk terlebih dahulu simpul sebelah kiri dan mendalam sampai ditemukan solusi. Yang ketiga, jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka lintasan yang sebelah kiri dihentikan, disebut simpul mati, dan dilanjutkan ke simpul anak kanan terdekat. Simpul yang sudah dihentikan atau simpul mati tidak akan pernah diperluas lagi. Yang keempat, bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan pembentukan ke simpul hidup terdekat selanjutnya. Simpul ini menjadi simpul hidup yang baru. Yang kelima, lintasan baru dibangun kembali sampai lintasan tersebut membentuk solusi. Solusi permasalahan untuk memindahkan seluruh misionaris dan kanibals dari seberang kanan atau asal ke seberang kiri tujuan. Pada permainan misionaris dan kanibal dengan metode DFS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah contoh tabelnya. Kesimpulan, Sudoku juga dikenal sebagai number place atau nanpur, adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka yang berulang di satu batch, kolom atau kotak. Sudoku adalah sebuah puzzle yang didasarkan pada konsep Latin square. Permainan ini tidak begitu populer di antara permainan-permainan lainnya disebabkan karena permainannya sederhana dan interface yang kurang menarik sehingga tidak menarik orang untuk memainkannya. Namun permainan ini sangatlah bagus untuk mengasah logika karena untuk menyelesaikan permainan ini dibutuhkan sedikit logika. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.